ya, karena sering menyatukan Ikhwan Mahot menjadi munakahat gitu. Oke, kita lihat dulu di dalam kajiannya seperti apa. Dan ini dari berbagai majelis taklim udah datang. Oke, jangan lupa ya di like, subscribe, share, and komen, jangan lupa. Baik, selamat siang sahabat channel Hidup Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang datang ke sini, jangan lupa ya di like, subscribe, sama komen and share channel kita, channel Hidup Berkah sama panitianya. Ini saya sekarang udah sama salah satu panitia acara ini. Mbak siapa? Dani. Bunda Dani. Bunda Dani dari Majelis Taklim apa kalau boleh tahu? Saya Nurul Nisa ya. Jadi dari kumpulan awat-awat tentunya Anissa. Baik, ini yang tadi sudah mulai dari tadi. Belum, nanti setengah satu. Oke, berarti saya bayar teman-teman setengah satu sampai 14.30. Silakan datang ya ke kebetulan. Oke, jangan lupa ya di like, subscribe, sama share, komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah hari ini diizinkan Allah paling awal silaturahimnya insyaallah ukhuwahnya dengan ikhwan Ikatan Wali Murid dari SMP Mutual. Insyaallah para bunda menjadi wasilah bagi saya bisa bertemu dengan wali murid lainnya, bisa bertemu dengan para guru-guru, bisa bertemu dengan ustaz, bapak kepala sekolah. Insya Allah dipertemukan dengan siswa-siswi yang katanya ada di lantai atas. Assalamualaikum. Masya Allah, suaranya kedengaran Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan seperti sudah disampaikan tadi oleh Kang Denny, karena dari Bandung pakai Kang, kalau di Magelang Mas. Diperantarai oleh kolaborasi kami dengan Explore Humanity. Itu adalah lembaga kemanusiaan yang dibentuk oleh para pemuda hijrah. Masya Allah, para pemuda-pemuda yang dulu latar belakangnya pokoknya bermacam ragam Bapak Ibu. Rupa-rupa warnanya, kalau lagu balon kayak gitu ya. Tapi Masya Allah, punya niat yang kuat untuk bisa berhijrah dan kemudian membuat lembaga kemanusiaan untuk berkontribusi kepada umat, wabil khusus kepada perjuangan saudara-saudara muslim di berbagai penjuru dunia yang hari ini insya Allah masih mendapat rezeki dari Allah, rezeki ujian yang luar biasa, ditempatkan sebagai umat yang memiliki kapasitas wallahu a'lam lebih tinggi mungkin dari kita, sehingga ujian-ujiannya begitu beratnya, Masya Allah. Dan para pemuda hijrah ini insya Allah menggawangi lembaga kemanusiaan Explore Humanity. Dan Alhamdulillah sejak tahun lalu diizinkan Allah kami bisa berkolaborasi. Saya pribadi juga mengelola lembaga kemanusiaan Hadijati Foundation yang memiliki gerakan kerelawanan yaitu Akhwat Bergerak. Karena ada abinya. Yang kedua saya, karena diperhatikan sama guru dari belakang, Masya Allah. Yang tegang ada dua. La haula wala quwata illa billah. Mohon dimaafkan Ustaz, saya berdiri, saya di depan. Tapi Masya Allah, beliau memperhatikan. Sebab beliau mengingatkan beberapa hal kepada saya, mengkoreksi, merapikan, artinya Masya Allah diperhatikan. Makanya tambah tegang buat tausiah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz Restu berkenan, bersedia mendampingi, mendengarkan, menyimak, dan kemudian memberi masukan-masukan. Masya Allah, itulah Islam. Islam adalah kebersamaan.
Islam itu saling mengingatkan. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling tolong menolong dalam kesabaran. Itulah Islam. Kalau saling artinya antara 2, 3, 4, 5 kelompok, antara kita semuanya ada yang mesti bertoleransi, ada yang mesti menahan perasaan, ada yang mesti menyampaikan, saling mengisi dalam berbagai macam keadaan, dalam berbagai macam perbedaan, dalam berbagai macam ritme keadaan dunia. Tapi Muslim sudah disatukan oleh Allah di bawah panji-panji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita sudah menjadi satu tubuh, sudah menjadi satu bangunan yang insya Allah di mana ada retak pada bangunan tersebut maka kokohnya berkurang. Kita mesti kerja terus bareng-bareng sama-sama untuk menguatkan bangunan itu. Di mana ada yang sakit, bagian lain merasakan. Oleh sebab itu Masya Allah, menjadi kaum muslim itu rezeki luar biasa bagi kita. Ali Imran 103, betul-betul Allah menyelamatkan dari ujung kemungkinan kita terpeleset ke neraka. Allah sudah selamatkan. Allah persatukan, Allah persaudarakan. Allah jadikan hati kita menyatu. Allah jadikan kita mengucap lafaz yang sama, Allahu Akbar. Allah jadikan kita beribadah dengan cara yang sama, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sungguh Teteh berharap anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini mungkin ada di lantai atas ya, mendengarkan, menyimak dan mudah-mudahan mengambil inspirasi dari apa yang akan didengarkan pada siang hari ini. Kalau Abi, Umi, Bunda, Ayah, nah itu Ustaz Restu. Teteh kepada anak-anak di atas ya, Masya Allah, generasi penerus. Mudah-mudahan kehadiran ayah bunda di atas ada anak-anak ini menunjukkan kokohnya, kuatnya Muhammadiyah di dalam membina keluarga-keluarga Islami. Yang insya Allah keluarga-keluarga Islami ini adalah lilin-lilin kecil yang menjadi cahaya besar yang menaungi perjuangan umat Islam. Insya Allah menuju kepada hari yang dijanjikan Allah, kebangkitan Islam kembali di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya. Insya Allah mudah-mudahan di hari akhir nanti Allah izinkan kita berkumpul dengan beliau. Allah izinkan kita menerima syafaat dari beliau. Allah izinkan kita memandang wajah beliau. Insya Allah kita mendengarkan setiap tausiah datangnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah surga menjadi tempat kita berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah tablik akbar, saya dan Ustadz Restu hadir sejak pagi hari tadi. Kami menyampaikan tentang inspirasi berkaitan dengan akhir zaman. Hari ini kita semua berada di sini. Hari ini kita semua menghitung hari. Hari ini kita semua tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua kita pasti mati. Semua kita pasti keluar dari dunia ini. Semua kita pasti meninggalkan dunia ini. Tidak ada satu kecuali pun dari kita yang akan lepas dari maut. Dan tidak ada satu pun dari kita yang paham, yang tahu, yang mengerti kapan maut itu akan menjemput kita. Dan kita semua insya Allah ayah bunda senantiasa mengkaji bahwa sesungguhnya yang paling cerdas adalah yang senantiasa mengingat kematian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, dia bisa selamat dari hawa nafsu dunia. Al-Imam Al-Ghazali juga mengingatkan. Tetapi dunia ini, la haula wa la quwata illa billah. Saya tidak langsung berada di tempat seperti saya hari ini. Dunia ini sungguh tipuan. Dunia ini sungguh berisi perhiasan. Dunia ini sungguh sesuatu yang jika kita membiarkan diri kita larut di dalam daya tariknya, maka kita akan terus terbawa dalam daya tariknya dunia. Memang kita yang mesti kerja keras untuk melawan segala daya tarik dunia yang membawa kita menjauh dari akhirat.
Memang kita yang mesti mengingatkan diri kita sendiri bahwa aku pasti mati, aku akan mati. Waktuku tidak banyak, waktuku cuma sebentar dibandingkan dengan seluruh perjalanan yang mesti aku tempuh. Perjalanan alam barzah, perjalanan hari kiamah. Masya Allah, adinda kita membacakan surah kiamah, nggak tahan air mata ini menetes. Astagfirullahaladzim wa atubu ilallah. Takutnya kita dengan hari kiamat, takutnya kita dengan hari di mana kita tidak bisa bersembunyi lagi dari apapun. Takutnya kita dari astagfirullahaladzim, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Manusia pada hari itu semua menjadi saksi atas dirinya. Mengapa? Karena semua yang ada di tubuh kita juga bicara kepada Allah. Kita menjadi saksi atas diri kita sendiri. Sebab semuanya akan berbicara kepada Allah. Selama di dunia kita sering mengira tangan kita punya kita, kaki kita, kita yang atur, mata kita. Padahal semua ini hidup. Surah Fussilat pada ayat 20, 21 dan seterusnya. Allah bahkan mengatakan kulit kita ini akan bersaksi kepada Allah. Maka artinya hari ini apapun yang melekat pada diri kita, semuanya hidup. Semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya akan bisa bicara kepada Allah. Dan pada harinya justru lisan kita yang tidak akan bisa berbicara. Betul-betul keterbalikan dengan dunia. Ketika kita di dunia, pikiran kita keluar lewat lisan, perasaan kita keluar lewat lisan, apa yang kita dengar keluar lagi lewat lisan, apa yang kita cium keluar lagi lewat lisan. La haula wala quwata illa billah. Dan di hari yang sudah ditentukan Allah, justru lisan yang tidak bisa berbicara, yang lain semuanya akan berbicara, bersaksi kepada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah menerima taubat kita. Sesungguhnya dunia ini hanyalah perjalanan. Sesungguhnya dunia ini hanya tempat bagi kita untuk memperbaiki amalan-amalan agar kita bisa mendapatkan derajat surga yang lebih. Sebab Allah sudah menjanjikan. Allah mengatakan pada surat Baqarah ayat ke-94, tidakkah kita sadar bahwa sesungguhnya Allah menjadikan surga untuk kita, tapi kita semua banyak melakukan kerusakan-kerusakan sehingga kita yang menjauhkan diri kita dari surga. Allah menjadikan surga untuk hamba-hambanya. Allah menjadikan surga untuk kita. Allah simpan kita di dunia agar kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki, memperbagus, menaikkan kesempatan derajat surga kita. Masya Allah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara yang saya ingat, bagaimana beliau menyampaikan bahwa apabila seseorang menjauhi debat, menjauhi perdebatan, bahkan ketika dia berada dalam kebenaran, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rumah baginya di pinggir surga. Barang siapa menjauhi dusta, walaupun hanya sekedar bercanda, tapi dia sungguh tidak suka melakukannya, maka Allah akan memberikan rumah baginya di tengah surga. Dan barang siapa yang ketika di dunia senantiasa berjuang untuk menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia, maka Allah akan berikan rumah di tempat yang terbaik di surga, surga Firdaus. Masya Allah. Dunia tempat kita berjuang, tempat kita menaikkan terus amalan-amalan kita dengan harapan bahwa Allah akan menaikkan kelas kita di surga nantinya. Sama sekali kita tidak berharap ke neraka, dan sama sekali Allah bukan ingin mencemplungkan kita ke neraka. Allah menyampaikan berulang-ulang bahwa sesungguhnya neraka tempat bagi syaitan yang pada saat itu melawan kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah. Dan manusia yang masuk ke dalam neraka adalah manusia yang mengikut kepada syaitan. Tapi Allah terus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kita. Sebab Allah ingin kita ke jannah. Begitu Allah mencintai kita, begitu Allah menyayangi kita, begitu Allah mengasihi kita, waktunya bagi para hamba kita semuanya, ayah, bunda, anak-anakku, adik-adikku, dari sejak dini, maka kita berjuang. Tujuan kita Allah, kita ingin tunjukkan kepada Allah bahwa kita ingin bertemu dengan Allah, bahwa kita ingin surga, bahwa kita tahu kita diciptakan sebagai makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah. Al-Isra ayat ke-70, paling disempurnakan oleh Allah. Maka kita menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling dimuliakan, umat yang mulia. Mudah-mudahan apa yang telah Allah gariskan bagi kita, garis itu yang kita telusuri terus, ihdinas siratal mustaqim. Garis itu yang terus kita jalani insyaallah sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, kalau muslimah
banyak naik turun perasaan, ya. Menghadapi ujian-ujian hidup, ujian rumah tangga, ujian anak, ujian apa, pasti perasaan ini naik turun, ya. Terbawa oleh keadaan, oleh situasi. Itu ujiannya muslimah, itu ujiannya perempuan. Perasaan, ya. Perempuan diberi perasaan yang halus, yang sensitif, maka itu ujiannya dari Allah. Jangan sampai kita tidak lulus ujian, ya Umi ya Ukhti ya. Jangan sampai tidak lulus ujian. Pokoknya soal ujian mesti dikerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat nilai di hadapan Allah. Jangan kosong nilainya. Nilai 2 kah, 3 kah, 4 kah, tapi kita punya nilai. Seperti di sekolah, di SMP Mutual, kalau nilainya jelek, guru-guru akan perhatikan murid tersebut, akan diulang pelajarannya, akan didampingi supaya nilainya bisa naik. Asalkan kita punya nilai di hadapan Allah, nilai kita masih jelek, Allah akan tuntun kita terus, karena Allah melihat ikhtiar kita, sehingga kita punya nilai, dapat nilai. Yang tidak berikhtiar, yang membiarkan dirinya larut dalam dunia, tidak punya nilai di hadapan Allah. Jangan-jangan Allah biarkan istidraj, dibiarkan kita larut di dalam dunia. Kita ingin berjuang, kita ingin punya nilai di hadapan Allah, agar Allah tuntun terus kita, agar Allah pandu kita terus. Al-Ankabut 69, barang siapa yang berjihad betul-betul mengharap ridhonya Allah, betul-betul ingin mencapai ridhonya Allah, maka Allah berjanji Allah akan selalu berikan hidayah pada hatinya, insyaallah. Dan pada kesempatan hari ini berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda yang begitu banyak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti umatnya banyak, tapi seperti buih, ya. Buih itu terayun ke sana kemari, gampang terbawa ke sana, terbawa kemari. Maka yang paling tahu tentang diri kita hanyalah Allah dan diri kita sendiri. Anak-anakku, adik-adikku, ayah bunda, kita yang paling tahu apakah kita masih menjadi manusia yang mudah terbawa ke sana, mudah terbawa ke sini. Jika ya kita merasa bahwa begitu mudahnya kita terbawa situasi, suasana, keadaan, maka waktunya bagi kita untuk betul-betul memperbaiki diri. Sebab itulah tanda-tanda akhir zaman, dan kita ingin selamat di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman begitu banyaknya manusia yang senang mendengarkan keramaian, keriangan, tapi tidak senang mendengarkan alim ulamanya. Maka inilah perjuangan kita, perjuangan Muhammadiyah, menjadikan basis dasar-dasar Islam menjadi pilar dari kehidupan para manusia di muka bumi ini. Sebab kita ingin menjadikan manusia-manusia yang lebih senang mendengarkan alim ulamanya, lebih senang mendengarkan tentang Allah, tentang Nabi-Nya. Manusia-manusia yang mengurangi sekali keterlibatan dirinya di dalam hal-hal yang melalaikannya daripada Allah. Betapa banyak tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau juga menyampaikan bahwa akhir zaman ditandai oleh wafatnya beliau, bahwa akhir zaman ditandai oleh pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya terus saya garis bawahi. Sebab Baitul Maqdis adalah perjalanan panjang dari masa ke masa para nabi dan rasul sampai ke masa kita. Sejarahnya begitu panjang dengan berbagai macam lika-liku kejadian diamanahkan kepada umat untuk memperhatikan. Masya Allah, Baitul Maqdis, jika hari ini kita menyebut kata Baitul Maqdis, mengacu kepada 3 hal. Dalam perjalanannya, alim ulama menyebut Baitul Maqdis mengacu kepada 3 hal. Yang pertama, Masjidil Aqsa, tanah suci umat Islam, masjid suci umat Islam. Yang kedua, kota tempat beradanya Masjidil Aqsa, yang dalam dunia internasional disebut sebagai Yerusalem, tapi bagi umat Islam kita lebih akrab menyebutnya dengan Al-Quds Al-Syarif, Al-Haram Al-Syarif, tanah suci yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti kita memiliki Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kita memiliki Al-Quds Al-Syarif. Inilah 3 kota suci bagi umat Islam. Makkah Al-Mukarramah terdapat Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah terdapat Masjid Nabawi, Al-Quds Al-Syarif terdapat Masjidil Aqsa. Dan ketika kita menyebut Baitul Maqdis, mengacu juga kepada tanah yang meliputi berdirinya Masjidil Aqsa dan kota suci umat Islam. Itulah tanah
Palestina. Masya Allah. Maka Baitul Maqdis meliputi seluruh tanah yang Allah sebut dalam Al-Isra ayat pertama, itulah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tanah tersebut menjadi bagian dari negeri Syam yang Nabi SAW telah menyebutkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang dijaga oleh sayap malaikat rahmah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita kaum muslim bisa melupakan negeri Syam? Bagaimana mungkin kita kaum muslim bisa melupakan Baitul Maqdis? Bagaimana mungkin kita kaum muslim bisa melupakan Masjidil Aqsa? Apalagi jika kita menilik dalam perjalanan sejarahnya, Masya Allah, dari masa Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah telah mengamanahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menjaga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid yang diperintahkan Allah untuk dibangun di muka bumi ini pertama kalinya, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya kepada kita, sehingga ulama mengatakan bahwa manusia pertama yang dikirim ke dunia adalah Nabi Adam alaihissalam, dan beliau menjadi manusia paling awal yang mengurusi masjid-masjid tersebut. Masya Allah. Nabi Nuh alaihi salam, beliau membawa orang-orang beriman di dalam kapalnya yang dikatakan dalam surah Al-Isra, itulah cikal bakal dari para penghuni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah, beliau hidup di Babilonia. Beliau menghadapi masyarakat yang begitu tidak mau berimannya kepada Allah, menyembah kepada berhala, menyembah kepada benda-benda langit, menyembah kepada api. Beliau berjuang terus dalam dakwahnya sampai satu titik Allah perintahkan hijrah ke Baitul Maqdis. Beliau beranak pinak, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, semuanya hidup di negeri Baitul Maqdis. Masya Allah, negeri yang terus turun-temurun dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Panjang sekali sejarahnya dengan berbagai macam peristiwa detail di dalamnya yang mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu pada kesempatan siang hari ini. Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau dari surah Yusuf di dalam Al-Quran sampai dengan beliau akhirnya hidup di negeri Mesir dan ditakdirkan Allah menjadi raja yang berkuasa di Mesir. Pada momentum ini beliau mengambil kembali orang tua dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam, 10 orang saudaranya dan 1 orang adiknya, Bunyamin, yang beliau bawa ke negeri Mesir, dan hidup semuanya di negeri Mesir, turun-temurun mentauhidkan Mesir. Ini terjadi pada era kepemimpinan kerajaan Mesir generasi ke-14 menuju generasi ke-15. Nabi Yusuf alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama tauhid di muka bumi ini. Sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, maka kita tahu bagaimana Mesir memasuki kembali era kegelapan. Bagaimana kemudian raja-raja Mesir pada saat itu ingin berkuasa, bahkan ingin menjadikan dirinya Tuhan. Kita memahami bagaimana pada era Raja Mesir Ramses II, Ramses III, yaitu generasi ke-18, generasi ke-19 dari pemerintahan dinasti Firaun. Bagaimana kemudian mereka membuat aturan yang pada saat itu mengatakan bahwa apabila seorang Raja Mesir telah melampaui masa kepemerintahan lebih panjang dari pemerintahan sebelumnya, maka dia bisa menyatakan dirinya Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu Firaun Ramses III, generasi ke-19 yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu dia membenci turunan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu orang-orang yang beriman dalam ketauhidan. Inilah yang kita sebut sebagai Bani Israel. Sebab Nabi Yakub alaihissalam memiliki nama lain yaitu Israel. Ini kita tahu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui juga dari Al-Quran, di antaranya pada surah Maryam, bahwa Nabi Yakub memiliki nama lain yaitu Israel. Anak-anaknya disebut sebagai Bani Israel, anak-anak keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Dan ini adalah Bani yang sering kali disebut Allah di dalam Al-Quran. Ini adalah Bani, ini adalah kelompok manusia yang ketika Allah terus menyebut-nyebutnya di dalam Al-Quran, maka kita mesti memberikan perhatian penuh. Apa yang Allah mau sampaikan kepada kita? Saya begitu merasa bersyukur
mendapat kesempatan untuk bisa ikut mengkaji, mempelajari, melihat tentang peristiwa-peristiwa Bani Israel. Sungguh sebuah pembelajaran, sungguh Allah ingin menjaga kita, Allah ingin menolong kita, memberi contoh perilaku Bani Israel agar kita terjaga dari perilaku-perilaku demikian dalam kehidupan duniawi kita. Bani Israel kaum yang beriman. Pada masa pemerintahan Fir'aun, Ramses III yang menyatakan dirinya Tuhan, ia begitu membenci keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, sebab Bani Israel, keturunan Nabi Yusuf alaihissalam adalah keturunan yang menjadikan Mesir bertauhid. Sehingga pada saat itu kelompok Bani Israel menjadi kelompok yang dianggap minoritas, yang ditindas, yang diperlakukan dengan keji, dengan kejam. Bahkan kita tahu Fir'aun membuat aturan bahwa bayi-bayi laki-laki Bani Israel langsung dipotong kepalanya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebegitu takutnya. Maka kita tidak perlu aneh jika pada masa saat ini kaum muslim selalu menjadi kelompok yang ditakuti, bukan karena apapun, tetapi karena orang Islam, kaum muslim bertuhan hanya kepada satu Allah subhanahu wa ta'ala, mengikut kepada Nabi SAW. Umat Islam ketika hatinya bergantung penuh kepada Allah, maka Allah katakan pada surah Yunus 63, 64, 65, tidak ada ketakutan di hatinya, tidak ada kekhawatiran di hatinya. Isinya hanyalah takwa, sabar, iman. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai wali Allah, yaitu para kekasih Allah yang takwa, yang beriman, yang sabar, mereka tidak terganggu oleh omongan apapun dari orang-orang di sekitarnya. Fokus betul-betul berjuang untuk Allah. Inilah manusia-manusia yang memiliki kekuatan di muka bumi ini. Tidak larut dalam dunia, tapi menjadikan dunia sebagai perjalanan yang menuju Allah. Oleh sebab itu, jika kekuatan batin yang sebegitu mantapnya terus tumbuh kembali menjadi sebuah kekuatan berjamaah, Masya Allah, kita tahu 1400 tahun Islam menjadi penguasa dunia. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi kepada perjalanan Baitul Maqdis, bagaimana kemudian masa Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, bagaimana kemudian Allah membuat Nabi Musa alaihissalam bisa masuk ke dalam kerajaan Fir'aun, menjadi anak angkat dari Fir'aun dan Asiyah, permaisuri Fir'aun pada saat itu. Dan kita tahu bagaimana kisahnya Allah mengirimkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan Fir'aun, untuk menyampaikan risalahnya Allah kepada Fir'aun. Bahkan kepada Fir'aun Allah begitu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan cinta. Allah tidak membiarkan seorang manusia yang mengaku dirinya Tuhan di muka bumi ini. Allah tetap mengirimkan utusannya, membawa risalahnya, menyampaikan, mengingatkan. Bayangkan ayah, bunda, anak-anakku, adik-adikku, jika kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang begitu mencintai Allah, hamba Allah yang rajin memperbaiki diri, terus-menerus berhijrah, memperbaiki terus ibadah-ibadah kita. Bayangkan betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar, sabar dalam mencari keridhaan Allah, sabar di dalam ibadah-ibadahnya, sabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sekali kepada orang-orang yang sabar, sabar di dalam menegakkan agama Allah. Bahkan kepada Fir'aun Allah mengirimkan utusannya. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita tahu sejarah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian Fir'aun menolak, bagaimana kemudian Fir'aun memusuhi, dan akhirnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa keluar Bani Israel dari Mesir dan dibawa kembali ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis selalu ada di dalam sejarah perjalanan Nabi dan Rasul. Bahkan ketika selesai dari peristiwa Laut Merah, Allah menolong Bani Israel dengan membuka Laut Merah, dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bawalah Bani Israel untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kaum yang tidak beriman. Karena saat itu Baitul Maqdis berisi manusia-manusia yang menyembah juga kepada berhala, sama seperti makam di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Bani Israel menolak. Bani Israel menolak. Bani Israel merasa capek. Bani Israel nggak mau,
Kamu aja Musa berangkat. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Bani Israel mengatakan, ya Musa engkau saja berangkat sendiri sana dengan Tuhanmu. Kami mau di sini saja. Dan Allah murka. 40 tahun Bani Israel dihukum oleh Allah, tidak bisa keluar dari tempat yang mereka injak ketika mereka mengucapkan kalimat itu kepada Nabi Musa. Itulah tempat yang bernama Padang Tinggi, bagian dari Gurun Sinai. Setelah lewat masa 40 tahun, Nabi Musa, Nabi Harun wafat, maka kemudian Nabi Yusha alaihi salam, Nabi Yusha bin Nun yang meneruskan kepemimpinan kepada Bani Israel. Di masa inilah Allah izinkan Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Yusha berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Perintahnya sama, bahkan setelah Nabi Harun wafat, bahkan setelah Nabi Musa wafat, tetap perintah itu sama, bebaskan Baitul Maqdis dari kaum yang mengotori tanah suci Allah. Nabi Yusha memimpin di dalam Baitul Maqdis. Wafat Nabi Yusha, terjadilah konflik intrik di antara kelompok Bani Israel. 12 kelompok Bani Israel keturunan dari 12 anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Konflik yang terus terjadi membuat mereka pecah, bahkan masing-masing mendirikan kerajaan-kerajaan kecilnya. Dan inilah kesempatan yang dipergunakan oleh Raja Babilonia, tempat asal Nabi Ibrahim, untuk menyerang kepada Baitul Maqdis. Dan saat itu Baitul Maqdis diduduki oleh Babilonia, kelompok yang tidak bertuhan, yang tidak bertauhid, dan kembali lagi Bani Israel dijadikan sebagai kaum yang tidak beriman. Inilah kalau kita baca Quran, mempelajari, menyimak, kita melihat bagaimana Allah menceritakan dengan runut segala sesuatu, detil demi detil, agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Agar di era keadaan kita ketika kita mesti memperjuangkan iman dan ketauhidan, ketika kita diserang, dihantam dari segala penjuru oleh kekuatan-kekuatan besar, maka bagi kita perjuangan yang utama adalah menjaga tauhid, agar tidak menjadi Bani Israel yang terbawa kepada keyakinan Babilonia. Ketika Babilonia dijatuhkan oleh Persia, Persia menyembah kepada dewa-dewa, Bani Israel ikut menjadi penyembah dewa-dewa. Ketika Persia dijatuhkan oleh Yunani, Yunani Helenistik, menyembah kepada dewa-dewa perang, militerisme, maka Bani Israel menjadi kaum yang keras, yang kehilangan ketauhidannya. Ketika Yunani dijatuhkan oleh Romawi, maka kemudian ikut kepada Romawi, menyembah lagi kepada manusia, manusia bisa menjadi Tuhan. Bani Israel menjadi kaum yang demikian, sampai tiba di satu titik di mana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel terakhir yang menjaga iman dan takwanya, yang kita mesti mengambil pelajaran daripadanya, yang berjuang, yang berkorban, yang memberikan dirinya untuk menjadi para penjaga Baitul Maqdis. Itulah keluarga Ali Imran. Sampai Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang berjuang untuk kebaikan. Allah katakan pada surat Hud ayat 115, inilah bagaimana Allah jadikan Ali Imran bahkan sebagai surah di dalam Al-Quran. Allah sungguh akan terus menghargai hamba-hambanya yang berjuang untuk kebaikan. Masya Allah. Keluarga Ali Imran, keturunannya Allah jadikan Maryam, Allah jadikan namanya di dalam Al-Quran. Allah jadikan putra Maryam Isa alaihi salam kekasih Allah, yang bahkan dari sejak dalam buaya sudah bisa bicara. Masya Allah, mukjizatnya, la haula wala quwata illa billah. Allah jadikan paman Maryam, Zakaria alaihi salam, sebagai nabi yang memiliki keturunan. Yahya alaihi salam dijadikan nabi. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya diamanahi Allah Baitul Maqdis, diamanahi Allah Bani Israel, diamanahi Allah untuk membawa Bani Israel kembali ke jalan kebenaran. Tapi inilah kaum yang tidak mau lagi mendengarkan perintah Tuhannya, membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, bahkan akan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Allah turun tangan. Ini saya selalu pegang dalam hijrah saya. Allah akan turun tangan kepada hamba-hambanya yang dalam kesusahan, kepedihan, di dalam segala kesulitan ketika memperjuangkan agama Allah, dia tetap bersikukuh untuk terus berjuang. Allah turun tangan. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dan masa itu masuklah manusia ke dalam masa kegelapan. Mulailah tangan-tangan manusia merusak Injil. Sejarah panjang yang mungkin tidak bisa kita bedah satu persatu dalam kajian terbuka hari ini. Kita tahu bagaimana
masa tersebut menjadi masa kegelapan ketika tangan-tangan manusia merusak kitab Injil yang dikirim Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. 530 tahun sampai 470 Masehi, Allah tidak turunkan nabi dan rasul ke dunia. Allah jadikan manusia berada dalam kegelapan. Bahkan ketika pada tahun 330 Masehi, ketika Romawi terpecah menjadi dua, Romawi Barat, Romawi Timur, lalu Romawi Timur memutuskan untuk memiliki agama bagi negara dan kemudian mencanangkan Kristen sebagai agama bagi negara pada saat itu, melahirkan satu konsep baru lagi, pembedahan lagi dari Injil. Dunia makin bergerak ke dalam kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW betul-betul minna zulumati ila nur. Disinilah hati kita hari ini betul-betul merasa berterima kasih kepada Allah. Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri mengatakan bahwa betapa cintanya, betapa dekatnya, betapa beliau mencintai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad membawa manusia keluar dari kegelapan. Allah menurunkan Al-Quran, kitab penghabisan. Allah jaminkan tidak ada lagi yang bisa merubah, merusak, mengacak-ngacak. Tidak ada sama sekali. Masya Allah, Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita, generasi muda di lantai 2 sana, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberi kitab oleh Allah, yang Allah sendiri menjaga kitab tersebut, yang Allah sendiri menjaminkan tidak ada lagi yang bisa mengutak-ngatik. Kita tinggal mempelajarinya, abi umi anak-anakku, kita tinggal mengamalkannya, kita tinggal menggalinya. Kita sudah tenang karena Allah sudah jamin gak ada yang bisa merubah-rubah lagi, gak ada yang bisa mengacak-ngacak, gak ada yang bisa, gak akan ada yang bisa. Kita sudah dijaga oleh Allah, kita sudah berjalan dengan tenang. Umat sebelum kita, Zabur, Taurat, Injil, mengalami berbagai macam distorsi. Masya Allah. Kembali kepada Baitul Maqdis, sebab waktu yang sangat singkat, Nabi SAW pada tahun ke-11 kenabian Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berikan perintah salat dalam perjalanan Isra Mi'raj. Salat adalah tanda umat Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, dia bukan golonganku. Dan Allah jadikan salat, perintah itu, di Sidratul Muntaha yang berangkatnya lurus dari Masjidil Aqsa. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita lupakan tanah itu. Mengertilah kita kenapa saudara-saudara kita korbankan jiwanya, hartanya, anaknya, suaminya, saudaranya demi untuk menjaga Al-Aqsa. Betapa mereka merasa bersyukur darah keluarganya menyirami tanah Al-Aqsa, menyirami tanah Baitul Maqdis, sebab itulah tanah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai padang mahsyar dan padang mansyar. Disitulah kita akan diadili. Nabi mengatakan bahwa tanah Baitul Maqdis adalah bagian dari padang mahsyar, dan tanah itu disirami oleh darah para syuhada. Jangan lupa bahwa Nabi SAW, beliaulah yang menginisiasi sekembali dari Isra Mi'raj, mengirim surat kepada Kaisar Romawi Bizantium saat itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya adalah Muhammad utusan Allah. Beliaulah yang mengingatkan kepada Kaisar Romawi Bizantium untuk berislam, ditolak. Beliau mengirimkan utusannya kepada suku Ghazaniyah, suku yang kuat di dalam kerajaan Romawi kuno. Utusan tersebut dibunuh. Maka Nabi SAW mempersiapkan sebuah ekspedisi Mu'tah. 3.000 pasukan Muslim dipersiapkan di bawah kepemimpinan 3 panglima Islam. 200.000, sebagian riwayat menyebutkan 200.000 pasukan Romawi, sebagian menyebut 60.000 pasukan Romawi yang kemudian mencegah 3.000 pasukan kaum muslim. 7 hari 7 malam terjadi perang di Karak, 3 panglima Islam syahid. Namun pada hari itu kita mengingat pesan dari Panglima Zaid bin Harithah. Beliaulah yang membakar semangat kaum muslim, dan kita kaum muslim, kita harus mengambil semangat itu dari beliau. Laki-laki perempuan sama, kita semua muslim, sama di hadapan Allah, kita mesti berjuang. Apalagi perempuan. Manusia pertama yang menyatakan Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, perempuan. Manusia pertama yang syahid di dalam Islam adalah Sumayyah. Manusia pertama
yang diamanahkan membangun kota suci Makkah adalah Siti Hajar. Kita mesti bangga jadi perempuan di dalam Islam. Pada hari itu Panglima Zaid bin Harithah mengatakan kepada pasukan kaum muslim tidak pernah berperang karena harta, tidak pernah berperang karena kekuasaan. Kaum muslim tidak berperang karena jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Kaum muslim ketika ia berperang karena ia sadar bahwa ia sudah dimuliakan Allah dengan Islam, maka dia akan terus membela Islam. Panglima Zaid bin Harithah mengatakan bagi kita hanya ada dua pilihan: berjuang terus memenangkan Islam atau mati syahid membela agama Allah. Semoga ini menjadi semangat bagi kita keluarga-keluarga muslim. Insyaallah semoga kita semua bisa mendapat kesyahidan. Semoga kita semua bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak keturunan kita menjadi penerus perjuangan Muhammadiyah, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Beberapa ekspedisi bahkan Tabuk dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekspedisi untuk pembebasan Baitul Maqdis. Qadarullah sampai beliau wafat belum tercapai. Qadarullah ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meneruskan belum sampai terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Alhamdulillah pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Selanjutnya tentu karena waktu yang sangat terbatas, kita mengetahui setelah era memasuki Daulah Islamiyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, kita melihat terus naik turunnya perjalanan perjuangan kaum muslim, termasuk bagaimana peperangan yang terjadi di Baitul Maqdis, perang salib. 3 periode perang salib, bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa barat belum mengatakan bahwa mereka memiliki kekuasaan penuh sebelum Baitul Maqdis diduduki oleh mereka. Kita jangan lupa masa Utsmaniyah, masa yang sangat panjang, bagaimana Baitul Maqdis dijaga penuh oleh kepemimpinan Daulah Islamiyah. Perang Dunia Pertama mengakhiri Daulah Islamiyah 1926. Pasukan sekutu pada saat itu dipimpin oleh Inggris, yang di dalamnya termasuk gerakan Zionis Yahudi yang dilahirkan pada tahun 1897 sebagai satu gerakan kaum Yahudi di 100 titik di seluruh dunia yang katanya ingin menyatukan dirinya, membuat sebuah negara sehingga melahirkan konsep The Judenstaat, mendirikan negara Yahudi dengan menyasar tanah suci kaum muslim, yaitu Baitul Maqdis. Mengapa? Sebab era kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam bagi mereka itu adalah kerajaan terbesar yang ada di alam raya. Dan mereka merasa menjadi keturunan dari kerajaan besar ini, mereka ingin kembali merebut dengan segala cara. Satu sejarah yang saya catat lagi, ketika pasukan sekutu pada saat itu membawa Zionis masuk ke dalam wilayah Palestina, yang hari ini perbatasan Jordan Palestina dinamai dengan nama jenderalnya yaitu Allenby Statement. Pernyataan Jenderal Allenby itu terjadi pada tahun 1918, 1000 tahun hampir dari peristiwa perang salib. Tapi satu statement yang dicatat oleh sejarah yang disampaikan oleh Jenderal Allenby mengatakan pada hari itu, inilah akhir dari perang salib. Bangsa Barat menguasai Palestina. 1000 tahun jaraknya dari perang salib yang sesungguhnya di tahun 1100 ke tahun 1918. Umi Abi, kalau mereka bisa menanamkan doktrin perjuangan seperti itu kepada anak keturunannya bangsa Barat selama 1000 tahun, sampai di hari menangnya pasukan sekutu mendarat di daerah Palestina, statementnya inilah hari kemenangan dari perang salib, maka kita kaum muslim mesti habis-habisan berjuang menanamkan Quran pada anak-anak kita. Sepanjang masa kita tidak pernah menginisiasi perang, kita bukan kaum yang berperang. Kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu yang kita akan masukkan terus kepada jiwa anak-anak kita. Mungkin teteh akan usaikan sampai di sini.
Sebab kita tahu perjalanan selanjutnya dari sejak 1918 sampai hari ini, tanah suci kita berada di bawah penjajahan. Tanah suci kita terus-menerus direbut. Bahkan Masjidil Aqsa sudah mengalami 200 penggalian, penghancuran di bawah areal bawah tanahnya. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kalau pakai ilmu dunia 200 titik dihancurkan di bawah tanah, apakah ambruk bangunan? Masjidil Aqsa tetap berdiri sampai hari ini. Insyaallah inilah bagian dari perjalanan kita umat Islam, anak-anak kita. Insyaallah kita juga memahami bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya bagian dari tanda akhir zaman adalah pembebasan Baitul Maqdis. Insyaallah beliau juga sudah mengatakan bahwa inilah tempat di mana pada akhirnya disitulah orang-orang beriman yang dirahmati oleh Allah, kaum terbaik yang akan memperjuangkan kejayaan Islam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Insyaallah kita menjadi bagian dari umat akhir zaman yang dijauhkan dari penyakit wahan, amin ya rabbal alamin. Kita menjadi bagian dari umat akhir zaman yang dijauhkan dari penyakit syirik, penyakit musyrik, hasud, hasad, khawatir, ketakutan. Kita insyaallah menjadi umat yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Anak-anakku, adik-adikku di atas, mungkin sejarah ini terdengar terlalu cepat bagi kalian. Tapi Teteh hanya ingin mengingatkan bahwa kalian yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan. Maka kalau kalian akan meneruskan perjuangan, siapkan diri kalian sejak sekarang. Dunia ini sedang berada di dalam kegelapan. Karena dunia ini kembali seperti masa Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad. Dunia ini saat ini tidak bergantung kepada Quran dan hadis. Dunia hari ini berada di bawah kekuasaan yang jauh dari Quran dan hadis. Apakah itu kegelapan? Kegelapan adalah ketika manusia tidak lagi bersandar pada Quran dan hadis. Inilah kehidupan kita hari ini. Umi berjuang, jaga anak-anak, jaga suami, para suami jaga istri-istrinya. Jadikan rumah tangga kita keselamatan bagi kita di dunia wal akhirat. Kita ada di dalam masa kegelapan. Kita ada di dalam masa ketika begitu banyak manusia di muka bumi ini yang tidak lagi bersandar pada Quran dan hadis. Oleh karenanya mereka bisa memperjuangkan kesetaraan, ya. Bagi apa? Bagi perempuan dan perempuan mau nikah, laki sama laki mau nikah, ya. Kita berada di dalam era kegelapan. Kita berada di dalam era ketika mereka menciptakan sebuah saluran seperti YouTube, maka kontennya bebas, isinya boleh apa saja, ya. Kita berada dalam era yang demikian. Oleh sebab itu kita semua umi ada di dalam medan perjuangan. Kita bukan berada dalam era yang santai-santai, relax, nggak ada apa-apa. Enggak. Kaum muslim di seluruh penjuru dunia sedang menghadapi perjuangannya masing-masing. Indonesia punya Muhammadiyah, alhamdulillah. TK saya Aisyah, SD saya Muhammadiyah. Masya Allah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. 6 tahun saya di Muhammadiyah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, alhamdulillah. Ranking pertama terus. Dulu saya juara cerdas cermat Al-Quran, MTQ, semuanya lewat SD Muhammadiyah. Tapi perjalanan hidup ini, Umi Abi mesti siap. Umi Abi ngedidik anak dengan baik-baik. Justru karena niat Umi dan Abi sebaik itu, Allah uji niatnya. Allah buat pada masa remaja, lepas dari SMP terbuka kesempatan saya masuk ke dalam dunia hiburan Indonesia. Umur saya 14 tahun saat itu. Terbawa, akhirnya jadi kacau balau hidupnya, ya. Tapi saya yakin sebab TK, SD, orang tua menanamkan, guru-guru menanamkan nilai Islam, Quran mengalir di dalam darah saya, sehingga kemanapun dunia ini membawa saya ke dalam, astagfirullahaladzim, kemaksiatan dan lain sebagainya, tapi ada Quran yang mengalir. Umi Abi bekerja keras, orang tua saya terus mengingatkan, sering terjadi pertengkaran dan lain sebagainya, terus mengingatkan, terus berdoa, terus meminta kepada Allah. 24 tahun saya terbawa dalam arus dunia. Masya Allah, 5 tahun lalu Allah kembalikan ke jalan dunia. La haula wala quwwata illa billah. Dan hari ini minta doa
Kedua orang tua saya alhamdulillah sedang dapat rezeki. Sudah 1 tahun lebih kedua-duanya sakit keras. Tapi Masya Allah, alhamdulillah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa bagi mereka, mudah-mudahan ladang bagi saya untuk beramal, merawat kedua orang tua. Dan alhamdulillah orang tua masih diizinkan Allah untuk menyaksikan anaknya hari ini, boleh bicara di depan ayah, di depan bunda ya, bisa berangkat ke Palestina, bisa berangkat ke Suriah, bisa ikut berbicara di Amerika tentang agama Allah, bisa datang ke Las Vegas, kota yang disebut sebagai Sin City, kota maksiat, tapi datang ke sana untuk menyambangi 4 masjid besar dan menyampaikan tentang agama Allah. Masya Allah. Janji Allah surah Furqan 68, 69, 70, 71. Menyekutukan Allah, berzina, membunuh, sesungguhnya Allah sudah siapkan neraka baginya, kecuali orang-orang yang taubat, menjaga iman dan berjuang dalam amal saleh. Allah akan ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Sesungguhnya sebenar-benar taubat adalah taubat yang selalu disertai oleh amal saleh. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang Teteh sampaikan bisa jadi penyemangat ayah bunda dalam keadaan hidup hari ini. Ujian-ujian dari Allah menghadapi perilaku anak, suami menghadapi istri, istri menghadapi suami. Insyaallah semua ini cuma ujian dunia. Allah cuma mau lihat sampai di mana penghambaan kita kepada Allah atas semua peristiwa takdir yang Allah jadikan dalam hidup kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita di dunia wal akhirah, Allah selamatkan anak keturunan kita di dunia wal akhirah. Ujian apapun dari Allah, jangan pernah mundur. Ubi Ami, anak-anakku, adik-adikku, jalan terus, bergerak terus. Sebelum sampai ke jannah, kita belum sampai di mana-mana. Sebelum mencapai jannah, kita belum mencapai apapun juga. Sebelum tiba di jannah, kita belum tiba dimanapun juga. Kita sama sekali tidak memiliki apa-apa sebelum kita tiba di jannah. Seluruhnya masih merupakan ancaman bagi kita untuk bisa tercebur ke neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita akan kukuh di dalam perjuangan menegakkan Islam, dan insyaallah kita tidak akan melupakan Baitul Maqdis. Insyaallah kita tidak akan tinggalkan perjuangan saudara-saudara kita yang menjaga tanah suci kita. Jangan lupa Masjidil Aqsa, perjuangan berat. Sebab dia pintu menuju Masjidil Haram, pintu menuju Masjid Nabawi. Bagi musuh-musuh Islam, persoalannya bukan tempat, bukan lokasi. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan Islam tidak bangkit lagi di muka bumi ini. Itu yang menjadi persoalan bagi mereka. Oleh karenanya di mana ada Islam yang bergerak, di sanalah mereka akan terus melakukan berbagai macam serangannya dalam bungkusan dan kemasan apapun juga. Semoga kita jaga anak-anak kita dari gadget, kita jaga anak-anak kita dari berbagai macam hal yang bisa mengkontaminasi pikiran mereka daripada Allah dan Rasulnya. Itu dulu dari Teteh, maaf lahir dan batin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ridha dengan ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.